materi selanjutnya yaitu Design Thinking, How to Solve the Problem oleh Dr. Dwinita Larasati, SSN MMA. Sebelumnya izinkan aku untuk bacain dulu CV dari ibunya ya. Ibunya ini seorang dosen FSRD ITB, terus Advisory Council Academia, Cluster at West Java Creative Economy and Innovation Committee Kreasi Jabar 2020 sampai tahun ini, Expert Council at Bandung Creative Economy Committee create.bandung.bdg 2022 sampai sekarang, dan International Advisory Council at Creative Industries Policy and Evidence Center PEC UK dari tahun 2019 sampai saat ini. Oke, kepada Ibu Dr. Dwinita Larasati SMA dipersilahkan. Oke. Terima kasih. Selamat pagi di kampus Jatinangor dan juga di Ganesha dan di Cirebon. Saya akan share screen untuk materi yang sekarang. Ini selamat pagi, selamat sekali dulu ya buat yang merayakan, karena hari ini sebenarnya ada hari besar Nasrani Paskah. Jadi selamat merayakan dan selamat menghabiskan hari minggunya dengan baik. Seperti dikenalkan tadi, saya ngajar di ITB itu di FSRD di desain produk. Jadi desain produk industri bilangnya. Terus begitu lulus dari S1, saya langsung melamar beasiswa, dapat dari IKEA Foundation waktu itu IKEA Foundation yang di Amsterdam. S2-nya di Design Academy Eindhoven, lalu S3-nya di desain di Delft University of Technology di Belanda juga. Jadi jalur saya itu tidak lulus desain terus, tapi ketika di Delft itu saya pertama tentu saja ke industrial design. Habis itu ngerjain proposal sama profesornya, terus bilang, aduh ini budgetnya susah dapat, coba diganti dikit proposal. Saya ganti sedikit, terus dia bilang, oke, ini bisa masuk, tapi kamu harus pindah ke fakultas, dia bilangnya Civil Engineering and Geoscience. Jadi teknik sipil dan ilmu-ilmu kebumian. Saya lanjut di sana, jadi saya orang desain produk di fakultas sipil, tapi promotor saya orang kimia. Teman-teman saya itu ada yang arsitek, yang orang sipilnya malah dikit. Bahkan orang kimia, ada orang bahasa bahkan gitu. Jadi tapi apapun itu kita dalam lingkup riset yang namanya sustainability. Jadi dengan kebiasaan kerja dengan teman-teman dari latar belakang yang berbeda, itu yang sebenarnya mengasah design thinking juga. Lalu di tengah jalan promotor saya tiba-tiba mendadak meninggal karena udah sakit lama ya. Terus akhirnya saya harus ganti promotor nih, pindah lagi ke lain. 2 bulan yang masih dalam scope sustainability, akhirnya saya dapat promotor dari Faculty of Architecture and Urbanism gitu. Jadi dari arsitektur dan urbanism. Akhirnya saya lulus dari TU Delft, itu dari 2 fakultas terakhir tadi. Pengujinya dari macam-macam, dari desain industri, dari industrial product design ada, dari sipil ada, dari urban ada gitu. Jadi macam-macam banget. Tapi toh konteksnya tetap sustainability. Nah ini sebenarnya dipentingkan ketika kita bicara soal design thinking, karena ini kan akan jadi bekal ketika kita mau KKN atau mau bekerja dengan masyarakat, bekerja dengan teman-teman yang latarnya beda, nggak usah latar ilmunya, bahkan latar asalnya pun pasti beda. Satu kota yang SMA-nya beda pun pasti bisa beda budaya juga. Jadi tadi seperti kata Pak Abu sebelumnya ya, empati. Karena di sini justru yang kita keluarkan adalah empati. Sebelum itu, saya ambil contoh yang paling gampang dulu. Ini rumah saya nih di Bandung, itu daerah inilah pusat kosan sedunia lah, banyak kosan banget di sana. Tapi yang makin ke bawah sana itu masuk ke kampung itu tuh kita bilangnya Gang 1000 Punten ya, kemana-mana punten. Nah makin ke atas sana itu makin ke Jalan Gede, terus keluarnya udah ke Dago. Di bawah sana banyak kosan, di atas sana banyak kosan juga. Jadi orang hilir mudik tuh, karena rumah saya itu pas di Tusuk Sate, tempatnya orang dari Kampung Adat ke Jalan Gede, sini juga ke Jalan Gede tapi ke kosan-kosan juga.
ini ternyata menjadi tempat yang sangat mudah, sangat enak bagi orang untuk seenaknya buang sampah. Jadi mereka dari bawah kan pakai motor, pas ngelewatin taruh das, taruh. Padahal itu kan rumah orang dan bukan tempat sampah. Akhirnya saya kan protes ke Pak RT. Pak, ini gimana ya biar warga nggak buang sampah? Karena kalau dipasang papan kayak apa kebersihan sebagian dari iman. Terus apa gitu? Terus kalau nggak dipasang denda buang sampah sekian ratus ribu denda. Tapi siapa yang mau ngecek gitu? Siapa yang mau ngejar? Siapa yang mau? Jadi tidak ada law enforcement. Akhirnya dipasanglah tanda ini sama bukan sama saya ya, sama anak-anak muda di sana. Dilarang buang sampah di sini, kalau masih buang di sini didoakan gila ya gitu. Jadi ternyata orang lebih takut pada kutukan ketimbang peraturan. Jadi ini paling berlaku selama 2 minggu. Habis itu mereka buang sampah lagi. Karena orang masih buang sampah juga dan saya masih protes ke Pak RT, akhirnya papannya makin kasar. Terus udah nggak bagus waktu anak-anak saya masih kecil, jadi kalau mereka bisa baca kenapa kayak gini. Dan makin galak, dan waktu itu di Kota Bandung itu ada apps namanya Lapor. Pernah dengar nggak ada apps Lapor tapi senasional? Jadi dulu tingkat nasional tuh kalau kita sebagai warga merasa ada yang nggak benar, ada yang salah ya, kita bisa login ke Lapor itu, kasih kronologi yang benar dengan bukti-bukti sama data diri ya, lalu nanti akan disebar ke dinas yang terkait. Nah sama Kota Bandung waktu itu juga punya Lapor. Jadi saya cobalah ke Lapor lah karena ini kok nggak beres-beres gitu. Mungkin solusinya bukan hanya dari RT, tapi harus ada infrastruktur yang lebih keurus lah atau sistematis atau gimana gitu. Akhirnya saya masukin ke Lapor, saya foto lokasinya, kasih geotagging dan sebagainya. Nah suatu hari saya pulang ke rumah, ini belum zaman ada ojol ya. Jadi saya masih naik angkot, terus pas lagi jalan gitu, terus jadi kampus, kok di depan rumah banyak yang bersih-bersih, Pak RT, anak-anak mudanya sapu-sapu gitu. Terus pas ngeliat saya kan mau pulang, dia bilang, karena partainya udah senior ya Neng, manggilnya, jangan inilah, kalau ada masalah ke saya aja langsung, jangan nggak usah ngadu ke Kang Emil, cenah. Jadi dengan lapor itu, kalau bagi saya adalah melaporkan hal yang mengganggu itu secara sistematis ke perangkat pemerintah. Tapi bagi Pak RT, kalau saya lapor itu saya ngadu ke Kang Emil yang kebetulan ITB juga, terus mentang-mentang sama-sama ITB, terus kayaknya Pak RT merasa disalahkan gitu. Jadi kayak saya snitching, padahal kan nggak gitu. Oh saya bilang ya nggak, ya gimana, terus pokoknya jangan dijadikan masalah pribadi akhirnya sama dia. Jadi itu kan sebenarnya masalah sosial yang tidak bisa disolusikan hanya dengan teknologi ya. Lapor itu kan teknologi. Tapi ternyata di tangannya orang berbeda, mindsetnya beda, penerimaannya pun bisa beda. Padahal solusinya itu untuk wilayah yang ya wilayah bersama ini. Habis itu udah macam-macam lah, udah bau jangan buang sampah di jalan dan sebagainya, sampai halal dibunuh segala macam. Ini kan saya nggak pengen juga ya ketika saya pulang bawa anak-anak masih kecil SD gitu, bu kenapa ada gambar kampak gitu. Jadi terus apa ini? Tapi akhirnya sekarang ini kan beberapa tahun lalu, sekarang di sana tiba-tiba udah ada pos jaga gitu. Jadi udah solusinya dengan sendirinya tersampaikan. Tapi pertanyaan adalah jadi bagaimana caranya mengajak masyarakat supaya bisa disiplin dengan kemauannya sendiri dan senang hati. Karena nanti kalau kita namanya juga KKN ya, biasanya kan kita ke daerah yang mereka sudah punya sistem masyarakat sendiri, tapi kalau kita mau datang berkontribusi, kalau cuma ngasih terus pergi, itu kan nggak akan teknologi apapun nggak akan berjalan kalau misalkan tidak ada keinginan sendiri dari si warga untuk menjadi lebih baik dengan bantuan-bantuan asupan-asupan tadi. Sebelum saya mulai ini juga ada yang follow atau baca ITB. Yang senyum-senyum pasti udah tahu nih. Soalnya belakangan, seminggu inilah ya, mungkin paling 3-4 hari lalu, yang si pegang ITB Fest itu kan ngeluarin pernyataan bahwa untuk kemajuan pembangunan hanya perlu sains dan teknologi engineering. Nggak perlu tuh ilmu lain, dia bilang. Nggak perlu sosial, nggak perlu apa. Wah, langsung di roasting. Udah, jangan dicek dulu. Nanti aja pas udah buka.
soalnya pasti pengen ikut. Nah, tapi itu sebenarnya itu ITB Fest lagi. Jadi yang di luar ITB itu langsung, pantesan ITB begini nih, belagu-belagu nih, mentang-mentang engineering gitu ya. Padahal kan ITB satu-satunya kampus yang ada ekonomi dan bisnis dan seni rupa dan desain, yang harusnya ke arah humaniora tadi, yang seharusnya ngerti masalah empati tadi. Jadi ini sebenarnya masuk ke sana. Kenapa sekarang design thinking itu menjadi kayak di mana-mana kok ada, kalau sering lihat medsos ya, kenapa ada pelatihannya, kenapa ada ini itunya, dan sebenarnya saya sendiri menemukan design thinking itu mulainya tahun 2012. Jadi baru banget nih 11 tahun lalu ya, nggak sampai. Karena gini, saya dari TPB belajar creative thinking, terus saya belajar cara berpikir yang sebenarnya mencari solusi, tapi dengan cara-cara kreatif. Sehingga apa bedanya dengan creative thinking dengan design thinking sekarang? Jadi kalau dari sejarahnya dihitung mundur, design thinking itu diakui sebagai metodologi di mana bisa menemukan solusi yang nggak biasa-biasa aja, jadi inovatif mungkin, atau dari sudut pandang lain, atau kok kepikiran ya gitu. Karena dia sebenarnya memakai tahap creative thinking yang biasa kita lakukan di seni rupa, tapi diterapkan di profesi lain atau sektor di mana bukan langsung kreatif gitu. Misalkan creative thinking kalau ditaruh di bisnis, udah jadi design thinking karena urusannya ke sustainability bisnisnya. Creative thinking ditaruh di pemerintahan, gimana caranya birokrasi melakukan pendobrakan gitulah. Terus creative thinking ditaruh di orang-orang IT, jadi design thinking yang untuk pengembangan software. Akhirnya lama-lama ini melebur nih. Mungkin sekarang dengar yang UI UX udah makin akrab ya dengan itu. Dengar tentang apa users interface, customers journey, service design. Nah, ini kata-kata yang sebenarnya mengarah ke design thinking. Karena design thinking itu mulainya dari creative thinking untuk cari solusi, tapi dengan human centered. Tadinya, kok kenapa human centered? Memang tadinya yang pakai bukan manusia. Manusia, tapi dulu orang yang ngedesain itu mementingkannya bukan si manusia pemakainya, tapi si brand di mana si teknologi dan kreativitas tadi diterapkan. Jadi kalau desainer zaman dulu ya, saya kan desain produk nih. Jadi pasti harus belajar sejarah-sejarah desain bagaimana kita bisa punya mesin tik yang bagus tuh namanya mereknya Olivetti. Mobil yang pokoknya kualitasnya keren itu harus Volvo. Terus kulkas yang bagus atau kompor itu harus Mac. Nah dulu tuh kita taunya merek-merek itu, brand-brand itu. Kalau kita mau belanja ke, dulu mah nggak ada Google ya, pokoknya mau cari spek sebuah produk gitu, kita pasti dihadapkan ke spek teknis, kapasitas, daya, segala macam lah. Tapi makin ke sini, saya namanya IDEO, dia menemukan bahwa sebuah produk ini akan tiba ke segmen yang benar, yang tepat, kalau kita melakukan creative thinking yang berfokus pada manusia tadi. Sehingga orang mulai tahu ngedesain siapa yang pakai nih. Apakah ibu-ibu rumah tangga, atau cowok single, atau apa, sehingga yang dia pakai nanti bukan hanya human error. Jadi di luar yang ini, nanti akan kita masuk ke tahapannya, human centered design. Sebenarnya karena dulu itu, atau ini kan alat pemotong rumput ya, yang begini nih. Nah ini kan pakai listrik nih. Nah dulu di Amerika tuh sering orang yang pakai ini, itu sering kecelakaan. Jempolnya putus lah, apakah setrum lah, atau apalah gitu. Orang dulu mikirnya, ya udah dia aja kayaknya nggak bisa pakai mesin, atau nggak pernah baca manual gitu. Tapi terus ada psikolog, Suri, dia psikolog ya, bukan desainer, tapi dia bilang ini benda, ini manusia. Kalau manusia dengan benda kan namanya belajar namanya ergonomi ya, hubungannya manusia ketika bekerja memakai apa aja. Nah dia pikir di ergonomi itu kan ada human error. Tapi di dalam hal ini, dalam konteks ini, mungkin nggak sepenuhnya human error, justru si produknya itu yang harus di-adjust atau dimodifikasi sehingga aman buat siapapun yang pakai. Akhirnya dia lakukan penelitian, kayak siapa aja yang biasa motong rumput, biasanya melakukannya hari apa dan saat kondisi apa gitu ya.
Akhirnya ditemukan yang motor rumput mungkin dalam kondisi lagi fatigue, lagi capek, atau lagi mabok, atau ukurannya nggak sama gitu, kegedean, kekecilan, dan sebagainya. Akhirnya dengan semua riset itu yang kemudian menjadi metodologi design thinking, akhirnya dibuat mesin pemotong tadi dengan pengaman. Jadi misalkan ada 2 langkah, kalau ini belum dipencet, blade-nya nggak akan mutar. Atau kalau ini belum kalau ini tiba-tiba kerasa ada yang gerakan yang aneh, si bagian blade-nya tuh udah katup yang nutup, sehingga menghindari luka-luka tadi. Kayak gitu. Jadi ini dilakukan di banyak hal dan akhirnya menjadi masukan dari bagi metodologi design thinking juga. Ada yang punya ini nggak, sering pakai toaster pembakar roti? Itu kan kalau suka belum dimasukin belum ditancap, itu kan nggak bisa kita jeglek ya, si rotinya nggak bisa on. Itu kan salah satu akibat dari ini. Atau mungkin pernah dengar mobil yang bisa membaca perilaku si pengemudi, kalau udah mulai kayaknya ngantuk atau jalurnya ngaco gitu, mobilnya akan berhenti sendiri. Nanti si orangnya akan bangun terus, oh ya saya istirahat dulu kali gitu. Atau kalau dia nekat jalan terus, yang mobilnya nanti pelan lagi. Jadi dia tuh bisa membaca perilaku si manusia pemakainya. Itu contohnya human-centered design, beberapa contoh. Fun theory adalah karena design thinking harus dilakukan dengan senang hati. Dan dalam sebuah tim yang akan melakukan tadi, mau cari solusi atau mau cari inovasi, tidak ada yang lebih tinggi dari yang lain. Adanya tuh, jadi misalkan ini ada kepala desa, ini ada karang tarunanya. Bukan berarti karang taruna harus selalu nurut ke kepala desa, karena dalam design thinking tidak ada hierarki. Semua orang akan mengeluarkan pemikiran yang sama, karena dalam tim design thinking, kita itu ya sama-sama pengetahuannya sama kok gitu. Cuman pengalamannya aja beda. Yang ada dalam satu kelompok design thinking yang penting adalah fasilitator. Dia nih yang harus jago nih. Yang harus jago dalam satu kelompok ini, ngajak yang malu-malu ngomong, atau yang terlalu agresif gitu, dihentikan dulu, ntar ya gantian yang lain ya gitu. Jadi fasilitatornya yang harus jago. Terus ada T-shape people, itu adalah ketika kita tahu huruf T, ke bawah ini adalah ilmu yang kita pelajari, masing-masing ini punya kapasitasnya dalam, mungkin yang ini jago ngitung, karena dia anak matematik mungkin, ini jago analisa, ini jago apapun di sini ada orang kimia, orang bahasa, apapun dia dalami. Tapi di garis yang horizontal ini, dia pasti punya sesuatu yang dia bisa berinteraksi dengan timnya atau manusia yang lain. Mungkin sama-sama hobi berenang, hobi menonton bola, atau suka sama-sama nonton bioskop gitu. Dengan memanfaatkan ini, itu hubungan nanti dalam sebuah tim ini akan memiliki pengayaan tadi. Secara teknologi dan bisnis harus viable, ini nanti ada kuliahnya juga. Multi background stakeholders makin beragam, makin kaya, karena dia akan makin memperkaya konten juga. Dan yang penting juga dari design thinking adalah satu prototyping. Jadi si solusi itu tidak hanya diumbar aja secara kata-kata atau bikin aja presentasi lah, beres slide gitu. Tapi dibikin beneran sekaligus untuk menguji apakah dia bisa berjalan atau tidak, dan role playing. Kalaupun solusinya bukan produk atau benda objek, kalau solusinya berupa jasa, itu juga biasanya kita harus bisa main peran untuk solusi tadi. Ini kemana-mana kita ngobrol tentang design thinking, iterasinya nggak akan jauh dari sini. Pasti yang pertama, ini sebenarnya seperti proses kita ngedesain, kalau di desain ya, kita tuh di desain, kan kalau udah masuk studio, udah masuk prodi, itu pasti mengalami kuliah yang kreditnya 5. Jadi kredit 5 itu biasanya ini, jadi proses perancangan. Dari awal sampai akhirnya jadi delivery desainnya lah. Nah semuanya melalui tahap ini, tapi di sini ditambahkan empati lagi. Jadi observe understand, pertama kita harus mengamati, tidak hanya tentang kreativitas. Kalau kita mau punya objek yang kita teliti, itu kan kita akhirnya nggak cuma ngambil jarak ya, atau cuma nanya kuesioner aja gitu. Tapi kita sekarang harus mulai punya empati dengan cara benar-benar masuk ke si objek yang kita mau bahas, terus rasakan yang dia rasakan, supaya kita tahu solusinya dia untuk nanti seperti apa yang kita tahu. Jadi jangan misalkan kita anggota dewan gitu, terus bilang udah aman kok,
mobilitas di Bandung udah beres gitu. Karena dia nggak pernah pakai kendaraan umum, nggak pernah pakai angkot. Jadi dia harus naik angkot supaya tahu kebijakan apa untuk bisa ditaruh di jalanan Bandung untuk kepentingan publik gitu misalkan. Yang kedua adalah reframe and redefine. Kita nggak mulai dengan jawaban, saya mau ngedesain mobil listrik gitu, enggak. Tapi kita harus mulai dengan pertanyaan yang tepat. Pertanyaannya mungkin bagaimana memindahkan orang dengan aman dan nyaman, dengan menekan polusi. Mungkin jawabannya mobil listrik, mungkin jawabannya car sharing, kan siapa tahu beda lagi. Jadi pertanyaan dulu. Atau gini, saya pokoknya mau ngedesain tumbler yang ngingetin orang supaya minum cukup dan tepat waktu. Kan akhirnya ada tumbler yang 2 liter lah apalah gitu. Tapi apakah pertanyaannya tumbler ataukah pertanyaannya apakah tumbler yang keren atau bagaimana cara orang punya akses ke air minum setiap saat di saat yang dia perlu. Jadi mungkin jawabannya bukan tumbler tadi, objeknya udah bukan jawaban, tapi mungkin sarana minum di tempat yang tepat gitu dengan cara pengingat lagi dan sebagainya. Jadi kita harus mereframe, kadang-kadang yang kita anggap masalah itu bagi yang si objeknya ini bukan masalah. Apalagi kalau kita masuk ke daerah yang kita nggak tahu ya, kan kita nanya-nanya kayaknya, oh ini kayaknya orangnya kasihan deh, kayaknya dia perlu ini deh, perlu pom bensin gitu. Padahal bagi mereka ini bukan masalah, iya pom bensin itu, masalahnya lain lagi. Itu nanti kita alami dengan cara reframing masalahnya itu. Nah ini yang paling susah. Kadang-kadang saya juga bilang ke mas saya kalau di desain produk ya, kalau mereka bawa project, terus masalahnya problem statementnya ini, pasti dikejar terus sama saya. Benar gini, kata siapa, urgensinya mana, terus argumennya apa nih, dukung dulu gitu. Jadi ini yang agak paling susah kalau kita lihat dari sebuah proses desain. Yang ketiga, ideate. Ini tidak hanya untuk desainer, tapi untuk semua yang ingin punya rasa optimisme bisa memecahkan masalah. Ideate ini sebenarnya nggak ada bedanya sama ini bikin alternatif desain, alternatif solusinya diajukan. Kayaknya solusinya ini deh. Ini nanti ada namanya double diamond itu ya. Dalam satu tim kita keluarin ide sebanyak mungkin, itu divergensi ya, makin melebar gini. Bisa aja usulannya kalau dalam brainstorming kan gila-gilaan aja, pokoknya usulnya yang paling ngayal juga nggak apa-apa. Tapi ada saatnya di mana dia harus mengalami proses konvergen, di mana udah mulai harus fokus. Jadi si fasilitatornya tadi bilang, oke stop, kita udah berhenti ya ngayalnya. Sekarang kita pilih yang paling mungkin untuk solusi tadi. Makanya terjadilah proses konvergensi. Tapi setelah dia lebih fokus, oke dari yang kita pilih ini, yang mana nih kira-kira? Terjadi lagi divergensi lagi. Terus gitu lagi. Terus saja sampai akhirnya dapat solusi yang sebenarnya. Jadi ideasi ini adalah proses mencari solusi tadi. Prototyping ketika kita mau menguji apakah yang kita anggap solusi tadi beneran tepat atau enggak. Jadi bukan hanya tentang mendesain dan berpikir, tapi juga tentang membuat, saling belajar dan berbagi. Jadi kalau kita bikin prototipenya akan langsung kerasa. Ini kerasa banget buat anak-anak desain untuk biasanya kalau mereka gambar solusi mesin atau apa gitu, produk apa, fasilitas apa, mereka kan bikin gambar dulu. Terus sudah nih ukurannya tertulis ya sekian ratus meter, senti, sekian ratus senti gitu ya. Tapi kalau dia nggak bikin modelnya atau prototipenya, ya nanti pasti awkward sendiri. Akan lebih membantu kalau dia punya bentuknya 3 dimensi sehingga kerasa gitu. Karena misalkan dia mau bikin mesin semacam dispenser atau ATM gitu ya. Nanti kan kerasa dia kalau bikin prototipenya, begitu orang dihadapi pada mesin itu, dia navigasinya kemana dulu, pencet apa dulu, habis itu kemana tangannya gitu lah. Pernah pakai mesin ATM uang ya, atau mesin ATM beli karcis, atau mesin-mesin yang pokoknya interface-nya tuh antara manusia dengan si layar tadi, dan dengan tombol-tombol lain. Nah itu juga kalau nggak pakai prototype, nggak akan kerasa di mana canggungnya nanti. Dan ini berlaku untuk semua benda ya, ada misalkan coffee maker, ada bahkan kursi atau apapun itu bisa harusnya dibuat mock-up-nya dulu. Kenapa? Karena kalau kita langsung bikin gambar tekniknya tanpa bikin prototype dan perbaikannya, itu nanti kalau udah masuk ke pabrik, udah produksi massal, tapi salah deng,
tombolnya jangan di tengah tapi di samping. Ya kan harus itu yang udah diproduksi gimana? Mahal banget. Jadi harus ditarik. Jadi prototipe itu sebenarnya proses untuk kita bisa salah dengan lebih cepat. Fail earlier, tapi untuk memperbaiki dengan cepat di ukuran satu unit aja, supaya nanti kalau diproduksi udah beres lagi. Nah, prototyping ini sekarang lebih mudah dengan adanya 3D printing, terus digital apps, segala macam. Apps itu kan juga bisa diprototipekan ya. Jadi lewat simulasi-simulasi digital tadi. Yang terakhir adalah share dan co-design. Hasil yang kita sudah dapatkan dari proses prototipe tadi, itu mulai kita mau share ke segmen sebenarnya. Dan sebagai desainernya atau sebagai tim yang mengeluarkan solusi, ini nggak boleh defensif. Jadi pokoknya keren, ini udah keren banget lah pokoknya. Dan dengan pokoknya itu kita nggak akan kemana-mana gitu. Jadi ketika si masyarakat atau segmen yang kita tuju sudah mulai pakai, terus merekanya ada sharing ya kayaknya lebih enak kalau ini hurufnya lebih gede, kayaknya lebih enak kalau lebih ringan, kalau bisa dibawa-bawa kayak gitu. Jadi terima sebagai masukan. Sekali lagi ya, kita tidak bisa menyenangkan semua orang, tapi paling nggak segmen yang utama tadi sudah kita bisa penuhi kebutuhannya sesuai dengan permintaan. Apakah bisa salah? Bisa. Makanya ada namanya iterasi. Itu kan kita muter lagi. Kalau misalkan, oh pas di tahap share, kurang nih. Mundurnya kita kemana? Mundur lagi ke prototype. Mundur lagi mungkin bahkan ke ideasi. Ada ide yang nggak kepake, tapi mungkin justru ini kuncinya. Masukin, cobain lagi. Dan iterasi ini bisa berlangsung sesering mungkin, sesering yang dibutuhkan. Karena pada suatu titik itu akan, kalau nggak berlaku lagi, mulai lagi dari awal. Kenapa seperti ini? Karena ilmu desain itu bukan ilmu eksak. Dia itu ilmu yang kontekstual. Jadi kalau design thinking, solusi A adalah tepat untuk kita lempar ke kondisi A. Belum tentu dia tepat kalau kita lempar ke kondisi B. Pasti ada penolakan atau harus di-adjust. Jadi ilmu desain itu selalu kontekstual, makanya iterasi ini selalu perlu. Karena kadang-kadang ada sesuatu yang mirip, tapi terus nggak bisa begitu saja diterapkan, tapi harus ada adjustment di suatu bagian lain tergantung dengan ini. Untuk membuat lebih jelas, saya akan kasih contoh dari organisasi di mana saya pernah aktif. Ada namanya Bandung Creative City Forum. Ini isinya tuh yang di Zoom kelihatan kali ya, cuman itu sebagian dari pendirinya. BCF itu yang mendirikan 50 orang dari latar belakangnya beda-beda. Itu ada saya, desainer. Terus ada teman-teman yang anak metal, ada yang lawyer, anak game, anak distro, ada arsitek, tentu saja ada seniman, ada VJ, macam-macam lah pokoknya. Tapi kebanyakan dari kita tuh latar belakangnya adalah kreatif, profesi kreatif tadi, plus biasanya kita nggak pernah punya cuman satu kerjaan nih. Ada yang arsitek tapi juga dosen. Ada yang seniman tapi juga organisasi lain. Ada yang anak hardcore lingkungan banget gitu ya, kayak nyaris SJW lingkungan juga gitu. Jadi dengan kepala-kepala ini tahun 2007-an, saya tuh tinggal di Belanda 10 tahun, sekitar 10 tahun lah, pulang ke sini 2007. Itu momentumnya itu jadi ketika teman-teman ini sering ngumpul. Itu enaknya Bandung sih, temannya pasti kenal. Terus sudah kita ngumpul-ngumpul, kita punya kegelisahan terhadap kota Bandung. Harusnya kota Bandung bisa lebih baik. Karena tahun 2007 itu kita nggak punya ruang publik, dikit-dikit banjir, terus jalanan bolong, terus pokoknya ngaco lah. Padahal kita tuh yakin kita itu keren, kenapa kotanya nggak keren. Jadi kalau kita mau kotanya keren, kita juga nggak bisa nunggu pemerintah, karena mereka juga akan bekerja hanya kalau dia masuk ke dalam RPJM, rencana pembangunan jangka menengah gitu ya. Atau kalau budgetnya udah dialokasikan di awal. Nah mereka kan nggak punya cara-cara untuk itu. Paling yang terjadi rutin aja. Akhirnya yang kita lakukan adalah kita mau mentransformasi kota Bandung menjadi lebih baik. Di ini aja, waktu itu kita belum tahu namanya design thinking ya, kan tahun 2007 itu belum ngerti lah. Akhirnya kita bikin aja perubahan, misalkan kita take over nih satu taman nih di Cilaki. Kita ajakin semua komunitas, kita bikin satu weekend itu tamannya menyenangkan, terbuka, aktivitasnya banyak dan sebagainya.
Pas sudah terjadi, pemerintahnya kita undang, Bu, Pak, gini loh, kita pengen taman kayak gini nih. Ya paling nggak dia ngeliat dulu. Atau kalau dia nanya, udah izin belum? Ya belum. Jadi mendingan minta maaf daripada minta izin. Kan udah terjadi gitu. Terus udah gitu nanti ada contoh lagi. Ada kita bikin beberapa intervensi yang isu-isunya ada tentang public art, ruang terbuka hijau, terus lingkungan dan sebagainya. Nah dari sini tahun 2012 lah kita tahu bahwa itu namanya design thinking. Karena kita bikin prototype skala kota, tapi terus kita yang jalanin, terus kita cobakan ke masyarakat. Kayak dulu nih, kayak apa? Kolong Pasupati. Kolong Pasupati itu kan nggak kayak sekarang ya. Dulu tuh isinya tuh berangkal sama sampah sama pemulung lah. Terus kita tuh usul ke wali kota waktu itu. Pak, ini kita bikin taman yuk. Kan enak nih, ada taman skateboard, ada futsal. Wali kotanya nggak percaya. Dia bilang, ah jangan, nanti kalau rubuh jembatannya gimana? Gimana sih wali kota kok nggak percaya sama jembatan? Terus akhirnya kita bikin aja waktu galeri, kita bilangnya galeri botol lah, pakai botol bekas, kita bikin pameran arsitektur, kita bikin event, pokoknya dilakukan seperti itu. Jadi banyak hal yang sebenarnya akhirnya ketika ada yang lihat orang Pemkot, oh sebenarnya bisa dimasukin ke budget tahun depan biasanya kalau untuk public art misalkan untuk apa. Jadi kita melakukan perubahan dengan adanya prototyping tadi. Oh ini ketua-ketuanya BCCF ya. Ketua pertamanya Kang Emil, waktu itu masih dosen arsitektur dan arsitek aktif di Urbane. Terus periode kedua Kang Vicky, dosen di Unpad FEB, sekarang staf sus di Kementerian KOP-UKM. Terus ketua ketiganya saya, udah habis 2021 kemarin. Sekarang ketuanya Kang Adi Panuntun dari DKV ITB angkatan 97 yang punya 9 matahari. Pernah dengar ini enggak hutan menyala di Tahura pas lagi pandemi itu yang dia bikin. Jadi itu sekarang ketua BCF keempat. Tapi itu kalau kita lihat temanya kan ganti-ganti ya. Pas zamannya Kang Emil activism sama public space, zamannya Kang Vicky human resource. Kenapa? Karena ketika Kang Emil jadi wali kota banyak program yang diangkat ke tingkat policy sehingga oke, Bandungnya secara infrastruktur udah ada yang ngurus lah. Tinggal SDM-nya ternyata nggak biasa dikasih kota yang bagus gitu. Terus makanya kita fokus ke SDM. Pas yang saya ganti lagi jadi social enterprise, karena zaman saya itu selang 10 tahun dari zamannya Kang Emil, itu kan tiba-tiba yang namanya startup, ada yang namanya digital enterprise, ada yang namanya medsos. Zaman Kang Emil mah belum ada. Jadi mau julid-julid tuh nggak bisa, susah lah. Makanya kerja aja terus fokus. Kalau sekarang kan ngerjain dikit, komentarin lagi di medsos, batal lagi. Ini waktu itu dengan semua yang kita lakukan, kita bikin framework. Kita tahu, tentukan potensinya Bandung seperti ini, people face ideas. Kita sepakat bahwa kota itu seperti tubuh manusia ya, dia entitas organik. Sehingga yang kita lakukan sebagai komunitas itu kayak tusuk jarum aja, kecil. Tapi kalau dilakukan dengan tepat, di titik yang bagus, berulang-ulang, harapannya satu tubuh itu sembuh. Makanya kita bilang yang intervensi ruang publik tadi ya, yang bikin taman, bikin segala macam itu, sebenarnya itu titik akupuntur kota. Sama-sama punya pusat berpikir, buangan, jalur untuk mendistribusikan nutrisi, sama kotoran dan sebagainya. Jadi sama aja kota itu seperti manusia. Lalu kita sesuaikan dengan SDG, karena sebenarnya lagi setelah Bandung bergabung dengan UNESCO Creative Cities Network, setiap anggota UNESCO Creative Cities Network punya kewajiban memanfaatkan potensi kreativitasnya untuk menjawab SDG. Jadi ini yang kita lakukan. Ini contohnya design thinking yang dulu kita lakukan. Yang pertama tuh yang di Taman Cikapayang. Dulu tuh tamannya nggak kayak sekarang ya. Sekarang kan yang di bawah tuh. Dulu tuh kayaknya dia ruang yang udah dikembalikan fungsinya ke ruang terbuka hijau. Jadi taman, tapi nggak ada lampunya, taman yang nggak jelas taman apa. Akhirnya orang ke sana untuk perbuatan yang negatif. Terus kita bilang ke wali kotanya, kasih public art deh, nanti orang akan ke sana untuk aktivitas yang positif. Tapi kan nggak ada budget, nggak ada rencana, nggak ada orang, pokoknya banyak alasan.
Akhirnya kita bikin aja tuh DAGO. Itu dari vinil sama multiplex yang kayak caleg-caleg sekarang pasang tuh loh. Tapi huruf DAGO. Dan bener aja pas kita pasang, orang ke sana buat janjian main futsal, janjian main basket, janjian foto-foto. Terus ngelotok karena hujan ya, kena hujan, kena panas. Udunan lagi, bikin lagi DAGO. Pokoknya terus aja sampai akhirnya pemerintahnya ngelihat bahwa selama 2 tahun ini kejadiannya benar-benar dampak positif. Akhirnya tahun 2010 APBD Kota Bandung dipakai untuk membangun huruf DAGO yang plat metal itu. Dan 2013 seterusnya setelah Kang Emil wali kota beneran diolah tamannya menjadi ada air mancur, ada segala macam lah. Itu yang tengah masalah Cikapundung dulu masih lahan tempat parkir bis sama jualan koran bekas, majalah bekas. Terus sungainya meluap, hujan dikit meluap. Jadi kita bikin river cinema, itu layarnya bisa isi udara terus dia jadi layar gitu loh. Kita nonton filmnya teman-teman indie gitu ya, nonton bola, bikin bazar makanan, nyanyi. Kita bikinnya bulan Desember, musim hujan. Jadi tuh hujan dikit, aduh lagi enaknya nonton, nyerok air dulu, duduk lagi. Pelajarannya adalah coba aja si Cikapundungnya nggak meluber. Kita pasti kan bisa senang-senang di ruang publik gitulah. Jadi prototipenya waktu itu seperti itu. Yang kanan itu prototipe bike sharing. Kita pengen Bandung punya bike sharing. Pemerintahnya lagi-lagi bilang nggak ada rencana, nggak ada duit, nggak ada apalah. Akhirnya kita bikin, ini ceritanya panjang lagi, cuman kita punya sekian ratus, 800-an gitu lah unit sepeda. Kita bikin 12 halte. Dan ramenya pas Car Free Day orang pada nyewa dan sebagainya, ini bisa jalan. Akhirnya kan pemerintah Bandung punya sendiri. Ini contoh dengan design thinking tadi. Kita juga bikin design thinking dengan masyarakat menyentuh soal angkot. Terus kampung-kampung kreatif sesuai dengan temanya, sesuai dengan kondisi mereka, sama yang di hutan Baksil. Itu tadinya kan mau dibikin apartemen gede lagi ya sama restoran. Kan semuanya nolak tuh. Ada Sangarola Seni di Sabuga, pernah dengar, pernah lewat mungkin? Ada tempat compound seniman gitulah. Terus itu protes. Orang-orang lingkungan protes, semua protes lah. Kita protesnya dengan cara bikin forest walk yang sekarang nggak bisa diakses. Kalau masuknya dari depannya Circle K yang kafe halaman, itu adalah cikal bakal forest walk yang sekarang ada. Jadi kita ngotot bikin itu, terus akhirnya pemerintah yang ngeliat, terus akhirnya oke, sekarang pas zamannya Kang Emil wali kota, akhirnya kita bikin forest walk yang sekarang ada di Sabuga, mungkin pernah lewat ya, yang jalan kayu gitu loh. Jadi kita jalan tidak di bawahnya pohon, tapi sejajar dengan pohon. Jadi itu kan mendekatkan orang dengan si alamnya, meskipun ini memang hutan kota dan bukan hutan bukan hutan lindung lah. Belakangan ketika ada namanya apps, game dan sebagainya yang digital, itu kita jerambahnya lewat anak-anak muda dengan berbagai urban games. Jadi kita ngajak anak SMA misalkan masuk ke kampung di kota Bandung gitu, supaya mereka nggak cuma taunya sekolah, rumah, mall, kafe, pulang lagi gitu. Tapi ternyata ada hal-hal di Bandung yang mereka bisa kontribusi di situ. Jadi kita kasih game, kita kasih ada yang digital, ada yang manual ya, ada yang analog. Kita kasih aktivitas dalam satu paket game. Lalu mereka dalam game itu sih senang-senang aja kan, anak SMA kan pokoknya yang penting tampil sambil bisa ngeceng gitu, agak kompetitif, nggak apa-apa. Tapi hasilnya juga bisa dirasakan sama masyarakat tempat dia bermain game itu tadi. Selain akhirnya dia jadi alternatif urban tourism ya, karena di kota Bandung tuh nggak ada pemandangan indah untuk dianggap sebagai destinasi wisata. Soalnya yang kita bilang enggak adalah Tahura itu dari luar kota Madia. Tangkuban Perahu apalagi udah di luar. Jadi kota Bandung sendiri nggak punya sumber daya yang alami. Kita lakukan setiap tahun sejak 2013 yang namanya design thinking untuk pemerintah. Jadi sejak 2013 kita bikin dengan pemerintah Kota Bandung, karena wali kotanya Kang Emil, jadi dia bisa maksa stafnya untuk nggak boleh bolos ikutan di workshop nih. Jadi waktu itu dilakukan bareng-bareng, menjalani tahapan design thinking tadi yang divergen, konvergen, bareng dengan pokoknya dari 250-an peserta, seperempatnya tuh orang Pemkot. Jadi mereka tuh emang ada debat, ada berantem dulu, ada segala macam. Pokoknya so tau lah
Jadi ada yang kadis misalkan, dia kan merasa yang paling tahu semua aturan dan, oh nggak bisa gini, pasti nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Sementara orang yang aktivis, mahasiswa lah, orang komunitas, saya bilang, ini nih kerjaan nih, korup aja nih, nggak bisa gini-gini. Terus ada yang, misalkan orang dari bisnis ya, mahasiswa mah taunya protes aja gitu. Tapi dalam satu meja, ketika mereka terpaksa ketemu, dan harus memecahkan masalah-masalah itu, akhirnya kan mereka ngobrol juga. Jadi makanya kita adakannya tidak di ruang kayak ruang hotel atau apa yang tertutup, tapi workshop ini selalu ada di misalkan Bumi Sangkuriang gitu. Jadi kan ada taman luas. Kalau misalkan berantem di mejanya, ya udah sana dulu main frisbee atau tendangin bola dulu, tendang-tendang. Ini balik lagi ke kelompoknya udah lebih tenang gitu. Awal-awal memang susah, tapi belakangan kita lakukan setiap tahun. Karena mereka juga hafal nih sama kita. Jadi oke lah, nanti kita ada solusi lagi. Terutama tahun 2015 ya, ketika Kota Bandung ngeluarin banyak yang namanya Smart City. Jadi waktu itu banyak perubahan, misalkan PPDB, ngedaftar kuliah, ngedaftar SMA, kan sekarang bisa online. Jadi orang tua tuh nggak lagi ke kepala sekolah, bilang ini anak saya masukin ya gitu kan, enggak. Tapi semuanya online. Pajak online. Terus PIPPK online. PIPPK tuh dana untuk per kelurahan gitu. Tapi untuk Karang Taruna, PKK sama apa yang masyarakat, tapi bentuknya bukan uang, tapi proposal. Nah, itu kan banyak benturan-benturan. Nah, saat itulah tahun 2015 kita mendesain thinking kan bagaimana kebijakan itu bisa diterima oleh masyarakat dan dijalankan dengan baik. Karena yang gaptek kan bukan cuma masyarakat, mungkin di bagian smart city-nya juga gaptek juga. Jadi itulah contoh-contoh ketika design thinking bisa diterapkan ketika kita harus mengajak multi stakeholders untuk mengurus sebuah wilayah dengan kata-kata yang mungkin bisa disepakati bersama. Ini belakangan lalu komunitas membentuk tempat-tempat, anak-anak muda pasti tahulah nih kalau di Bandung hidden place-nya di mana aja. Dulu Gudang Selatan rada hidden, sekarang udah enggak lah. Cihapit tiba-tiba orang pada ke sana semua. Karena banyak yang buka kafe di pasar Cihapitnya, ada Serojabek pula, ada mie cokin lah segala macam, ada pada ke sana. Terus di Kosambi juga, dari luar kayaknya pasar biasa ya, tapi ketika masuk kan, semuanya brand lokal. Waktu zaman COVID, di situ kayak nggak ada COVID. Terus isinya tuh anak-anak yang umurannya SMA semua. Jadi Bandung emang nggak bisa sembuh kayak gitu. Nah ini untuk social impact-nya itu gimana? Coba waktu saya berapa menit lagi? Ini selama. Jadi di tahap yang pertama tadi observe understand, yang kita harus punya adalah kita lakukan observasi, tapi juga engaging langsung dan juga immersing ke dalam si problem yang kita angkat. Kalau dulu ada tim lah mahasiswa teman-teman pengen bikin ada lahan, pengen dibikin playground. Kalau pikirannya secara teknokrat murni, ya saya lihat aja buku-buku desain playground, saya taruh mainan-mainan, udah beres. Tapi kalau dengan design thinking, dia harus lihat dulu lahan ini anak-anaknya ada berapa orang, mainnya kayak apa, perilaku ketika main gimana, apakah sambil disuapin makan yang anak kecil, ataukah sambil bercanda dorong-dorongan kalau udah gede, atau gimana gitu. Terus daerahnya kan dia tuh di pegunungan, atau di pesisir, atau di mana, sehingga mainan yang dikasih itu harus menantang juga, dan si anaknya kan nggak boleh bosan. Dan dengan cara itu, si engaging dan immersing, sudah sangat sering dilakukan ketika tim desainnya akhirnya ngobrol bikin workshop sama anak-anak, yuk kita bikin pura-pura mainan, atau dia ngajak anaknya untuk ngedesain playgroundnya sendiri. Itu kadang-kadang hasilnya mencengangkan, sehingga kita juga, oh ya lucu juga nih kayak gini. Karena yang pakai playgroundnya kan bukan si desainer, tapi si anak-anak ini nanti. Dan anak-anak ini kan akan tumbuh besar, kalau dia bosen, ada nggak nih generasi bawahnya, atau bisa diubah jadi apa, dan seterusnya. Ini contoh ketika kita bikin yang dengan pemerintah ya, kita ngobrolin urban mobility, kita ajak semua pesertanya mencoba semua sarana transportasi di Bandung. Jadi ada yang naik bis, ada yang naik angkot, ada yang jalan kaki, ada yang keluar masuk naik sepeda, termasuk yang disabilitas ya, jadi pakai kursi roda atau yang penglihatannya kurang baik. Dirasain sendiri gimana caranya kita bikin
mobilitas lebih aman dan nyaman dengan kondisi apapun. Jadi ini kita lakukan di tahap pertama biasanya. Ini yang anak-anak SMA, waktu kita bikin game untuk mendeteksi masalah lingkungan di sebuah wilayah gitu. Terus tahap pertama adalah mereka ke sana nggak cuma langsung, wih ada sampah foto, wih sungainya kotor foto. Tapi mereka juga ngobrol dan tempat paling bagus untuk cari data di kampung itu di gerobak tukang sayur. Karena ibu-ibunya kan pada gosip tuh, seneng tuh, wah cerita ini itu. Anak-anak ini nyatat, mungkin mereka nggak langsung ngerti apa yang mereka catat, cuman tangkap aja kata-kata kunci. Termasuk juga di itu tuh tukang warung tuh, ada tukang mie, mereka nongkrong si penduduk kan macam-macam. Terus mereka ikut ngobrol. Tahap ini yang perlu dilakukan di awal, ketika kita blending dengan mereka, kita nggak lagi ngambil jarak, tapi kita coba mengambil insights yang mereka nggak akan ucapkan. Karena kalau kita hanya pakai kuesioner, saya yakin-yakinnya orang Indonesia itu ngejawabnya sesuai dengan yang nanya kira-kira seneng kalau saya jawab apa nih. Gitu loh. Jadi kalau saya juga misalkan ada punya mahasiswa yang dia pengen meneliti tentang sick building syndrome. Jadi kalau ada apartemen tapi nggak bagus ya ventilasi, pencahayaan dan sebagainya tuh biasanya orang-orangnya sakit. Cuman kalau saya nanya ke ibu, Bu, anaknya sehat? Pasti sehat. Padahal anaknya dia jawabnya pasti sehat ya. Padahal anaknya mungkin batuk-batuk atau kurang tidur atau gimana. Jadi yang tepat dilakukan adalah tidak hanya nanya, tapi coba stay di tempat itu dengan si ibu dan anaknya, ngeliat sendiri masalahnya di mana. Semacam itulah. Jadi kita langsung immerse ke wilayah tadi. Nah ini design thinking untuk anak-anak kecil nih, anak-anaknya usia SD sama SMP. Mereka kita ajak, mereka dari sekolah yang beda-beda dan ada yang homeschooling juga. Mereka waktu itu kita minta untuk bikin solusi Bandung 2035. 2035 adalah ketika mereka sudah pegang kuasa di tempat kerja masing-masing, udah punya kapasitas ya. Sekarang aja nih mereka masih kecil. Nah, kita ajak masuk ke pasar becek, naik KRL segala macam, dan di sana mereka mencatat semua yang jadi masalah dengan pemikiran anak-anak yang masih belum berani, nggak takut salah ya. Jadi hasilnya juga lumayan menarik waktu itu. Lalu tahap kedua, ketika kita sudah kumpulkan semua insights tadi, berarti ada masalah kira-kira ini, atau saya ngerasain sendiri nggak enaknya jalan di sini atau apapun itu, kita lakukan reframing dan redefining. Fokus ke masalah utamanya, dari awal kita mau ngapain, fokus di situ, terus lakukan sintesis, kita bisa nggak nangkep patterns atau nangkep pola dari yang selama ini berjalan. Karena jangan-jangan di pola itu ada celah di mana kita bisa masuk sebagai solusi. Atau jangan-jangan pola itu sendiri sebenarnya bisa diubah supaya menjadi lebih efektif, menyenangkan dan sebagainya. Jadi kita harus terbiasa berpikir dengan pattern dan sebagainya. Lalu opportunities, ada peluang nggak nih dari semua yang saya sudah amati, di mana saya bisa masuk? Biasanya problem statement itu menjadi how might we, bagaimana itu tuh sebenarnya cara mengawali pertanyaan sebuah proses design thinking. Inilah ketika data-data udah masuk di tahap awal, biasanya kita tuliskan kata kunci, dikelompokkan. Dikelompokkannya juga macam-macam nih, ada caranya juga. Bisa menurut kronologi waktu, menurut klasifikasi faktor dan sebagainya. Ini yang kedua ini agak susah karena memang harus tepat. Kalau nggak tepat ya solusinya juga nggak tepat juga. Jadi masalah awalnya apa? Terus kalau solusinya tuh akhirnya biasa aja, ya nggak usah pakai design thinking, gitu kan biasanya bilangnya gitu. Kalau memang sudah konvensional, sudah berjalan, ya ngapain pakai design thinking gitu. Jadi emang harus berusaha mencari reframe yang paling jitu, tapi bisa juga berbeda. Yang ketiga adalah ideate. Ini mencari solusi jawaban sebanyak-banyaknya, alternatif. Pikirkan secara inovasi. Jadi usahakan tidak konvensional jawabannya. Dan bahkan ada metodologi nanti kalau misalkan mentok, terus kita biasanya pakai yang namanya analogi. Kalau mentok di suatu masalah, biasanya bubar, refreshing. Tapi refreshingnya tetap membawa ini dalam mindset ya, dianalogikan ke situasi yang sama sekali beda,
tapi mungkin bahkan bisa jadi jawaban ke sana. Ini kalau saya kan ngajar design thinking ya di MBA ya, di SBM, di ITB juga, di S2 juga. Jadi satu semester itu kita bikin design thinking di mana nanti kita bisa cobakan cara-cara untuk mencapai ini. Eksplorasi tetap harus kontekstual. Jadi apapun solusi yang kita ajukan tadi tetap harus nyambung ke konteks yang kita fokuskan. Lalu untuk solusinya cari alternatif yang rada-rada radikal, yang beda banget sama yang lain, dan mungkin tetap harus kontekstual, tapi mungkin bahkan itu bisa jadi solusi yang lebih tepat. Ini yang juga dilakukan ketika proses ideasi, banyak diskusi, banyak insights dengan si fasilitator dan sebagainya. Tahap keempat, ini kita membangun si prototype. Tujuannya untuk eksperimen, ya kenapa harus eksperimen, supaya nanti kita tahu ada perbaikan-perbaikan apa. Terus simulasi, model of solution di sini terutama kalau solusinya bukan cuma produk, tapi juga ada ekosistem stakeholders yang harus punya peran di sana. Di beberapa kasus simulasi mahasiswa saya di S2 ya, mereka macam-macam nih milih kasusnya. Ada yang kasus misalkan bagaimana design thinking memecahkan masalah antrian BPJS. Berarti kan nggak cuma masalah apps atau apa aja yang kita urus di sana, tapi juga kita coba modelingnya dengan security-nya di rumah sakit, dengan si pasiennya, dengan si pengantar, dan sebagainya. Jadi ini semua disimulasikan dalam prototyping itu. Lalu ada experience untuk interaksi, ya tadi terutama yang jasa. Prototype ini waktu itu kita lakukan waktu di design thinking dengan pemerintah. Waktu itu kita ngomongin angkot. Itu ada yang simulasi pura-puranya angkot itu ada insentif ketika dia nggak bikin macet, ngetem di tempat yang benar. Terus ini macam-macam nih, ada dosen, ada lawyer, ada orang pemerintah, pura-puranya jadi angkot dan penumpangnya. Ini adalah ketika kita ngobrolin pajak online, ada si ibu-ibu punya warung, terus kalau pajak online biasanya kan dia bayar pajak kan ke bank, kasih duit gitu ya. Tapi kalau online, sementara dia nggak punya paket atau nggak ngerti caranya atau gimana, solusinya gimana? Nah akhirnya prototypingnya itu dengan menjelaskannya dengan ini sandiwara boneka nih, ada lagunya segala. Jadi kalau ibu-ibu mentok, caranya adalah ini gitu. Jadi ini prototype bisa dalam bentuk macam-macam. Ini yang anak-anak kecil suruh ngarang Gimana Bandung tahun 2035. Mereka bikin maket, terus maketnya maket kota Bandung, tapi terus ditaruh fasilitas yang mereka mau. Yang terakhir share co-design ketika kita sudah menyampaikan solusi tadi ke penggunanya. Refine, iterate, jadi kalau kita dapat masukan, ini kayaknya lebih enak ini gitu, diiterasikan aja, bisa nggak dimasukin di produksi. Insights, jadi pasti akan dapat insights lain, subjektif memang, tapi kita di sini membangun empati juga. Lalu tes, konteksnya dilawankan dengan point of view. Karena point of view itu sering pribadi ya, sementara kita memerlukan point of view kolektif untuk sebuah solusi di sebuah tempat, terutama untuk fasilitas bersama. Ini orang-orang ngasih masukan ke market dan seterusnya. Ini slide terakhir saya, mungkin ini contohnya aja, saya cepat aja, nanti kalau mau ditanyakan boleh atau ada videonya juga. Ini kita lakukan di Linggawastu, sebelahnya ITB Ganesha ya, ini ada kampung ini, Pulau Sari di kolong jembatan Pasopati itu. Kita lakukan banyak sekali proses observasi ke ibu-ibu PKK, ke preman lokal, Karang Taruna, semuanya jadi mereka maunya apa sih gitu. Terus mereka punya bank sampah, mereka punya, waktu itu kita pengen bikin mural atap yang .bdg. Terus kita lakukan program-program, banyak nih, ada yang tentang bikin river play, ada yang bikin kegiatan dengan anak-anak, pokoknya membiasakan mereka untuk berpikir kreativitas juga. Ini kami lakukan dengan mahasiswa S1 dan S2 desain, terus dengan batch chef juga. Dananya macam-macam, ada sponsor, ada CSR, kerjasama dengan kan kita mau bikin mural atap, kerjasama dengan komunitas drone, dengan komunitas seniman lokal, dan sebagainya. Sampai akhirnya jadi ngerjainnya sih cuman fisik cuman 2 minggu ya, tapi kan advokasinya berbulan-bulan itu. Akhirnya jadi
jadi yang tadi. Kalau ini di Cigondewa, ketika kita lihat ini kondisinya parah nih. Ada pabrik tekstil, buruhnya 20 ribuan, kondisi hidupnya mengenaskan sekali. Polusi di mana-mana. Akhirnya kita gimana cara pakai design thinking supaya mereka bisa punya pride dan hidupnya lebih layak. Kita lakukan banyak hal juga tadi, ada yang dengan moral atap, akhirnya bikin koperasi, ada yang bikin entrepreneurship dengan Karang Tarunanya dan sebagainya. Kira-kira gitu, waktunya sudah habis, saya kira silakan diskusi. Ada video-video juga nanti sambil saya pasang, sambil kita ngobrol. Dikembalikan pada pembawa acara. Oke, makasih Ibu atas penyampaian materinya. Mungkin dari yang tadi materi disampaikan itu tentang design thinking ya. Design thinking adalah creative thinking yang diterapkan di industri selain industri kreatif. Terus tadi juga ada tahapan-tahapan tentang design thinking, dan design thinking ini nggak bisa solusinya nggak bisa diterapkan di semua bidang gitu ya, harus sesuai konteksnya. Mungkin segitu aja ya dari materinya Bu. Ada yang mau bertanya dari kampus Jatinangor? Atau mungkin dari Ganesha dan Cirebon bisa disiapkan juga kalau misalnya ada yang pertanyaan. Saya sambil share video ini ya kalau mau dilihat. Belum masuk deh. Silakan kalau ada pertanyaan. Di sini ada yang nanya. Ya, ada yang mau ditanyain? Dari kampus Jatinangor atau dari Ganesha, Cirebon? Aku nggak penuh ya di situ. Ganesha ada. Oh, dari Ganesha ada Bu. Oke, Silakan. silakan. Biar yang Oh iya. sambil berdiri aja biar Oh iya. terdengar. Jadi kenalkan, saya Revi dari ini Teknik Fisika. Kira-kira maaf, saya terdengar. Terdengar. Jadi bagaimana cara kita supaya bisa mengetahui apa yang harus ditanya dan solusi apa yang bisa itu gitu bisa alternatif bisa dicoba gitu. Kalau tidak terpikirkan gitu, bagaimana cara membuka pikiran supaya pertanyaan-pertanyaan dan solusi-solusi yang terpikirkan itu sebanyak mungkin. Ya, terima kasih. Oke, makasih. Tepuk tangan. Jadi gimana caranya, tahap pertama banget ya ini sebenarnya ya. Pas kita observasi dan melakukan pertanyaan ya. Ini sebenarnya kan dari awal semestinya sudah tim ini sudah menentukan kita mau mengintervensi apa. Jadi apa yang mau kita angkat sebagai solusi nanti. Kayak contoh kalau di komunitas tadi kan setelah taman. Kenapa kita nggak punya ruang publik? Jadi isunya adalah ruang publik dan taman. Makanya pertanyaan-pertanyaannya pun difokuskan ke kebutuhan warga terhadap ruang publik. Butuh atau enggak? Atau biasanya mainnya di mana? Sehari-hari anaknya kemana aja? Terus berapa yang mau dia spending? Misalkan kalau karena nggak punya ruang publik, saya mainnya ke mall. Di situ kan ada beberapa seluruh lini kehidupan yang meliputi si ruang publik tadi. Jadi kalau mau bikin pertanyaannya gimana dan sebagainya, itu sebenarnya punya yang ada hubungannya dengan si masalah yang kita angkat tadi. Mungkin jawabannya belum terlalu jelas karena juga masalahnya kan juga masih abstrak ya. Kita masih belum tahu apa. Kalau misalkan masalahnya air bersih gitu, kan kita bisa nanya dulu, bisa cari tahu yang selama ini terjadi, mereka ngambil air bersihnya di mana, akses gimana, terus kesulitannya sampai setingkat apa, teknologinya ada apa aja di sana, dan seterusnya. Sehingga kalau semuanya ini sudah kita tahu, nanti kan kita bisa cari langkah-langkah celah di mana kita bisa menjadi kontributor di masalah itu. Semoga sudah menjawab, cukup segitu dulu mungkin. Gimana? Udah menjawab belum? Kalau KKN kan pasti ada ini ya, pembinanya ya, atau itu pasti nanti bisa membantu menentukan pertanyaan tadi.
Karena untuk bikin kuesioner pun itu kan pasti ada ilmunya ya. Jadi nggak langsung nanya aja, tapi sebenarnya ada faktor yang harus diperhatikan, apalagi kalau masyarakatnya punya sensitivitas tertentu. Kayak waktu itu kita punya proyek kampung kreatif, jangan nonton iklan. Kampung kreatif itu kita mau bikin, jadi mural itu hanya sebagai alasan lah supaya orang kampungnya ngomong. Ada satu kampung, ketika kita mau bikin itu, mereka tuh punya 5 aliran yang berbeda di masjidnya. Jadi mereka ngobrol. Terus ketika kita bikin mural, yang satu bilang bebas bikin aja, satu bilang nggak boleh gambar makhluk hidup, satu lagi bilang bahkan nggak boleh gambar tanaman. Pokoknya ribut aja. Tapi justru kita kan akhirnya punya sarana untuk ngobrol tadi. Akhirnya ada kesepakatan mereka mau ngemural, yang boleh dimural hanya langit, awan. Akhirnya mereka ngemural kampungnya tuh diwarnain biru sama awan putih. Sekarang namain kampungnya Kampung Langitan. Nah, mural itu kan hanya media. Tapi yang kita mau capai adalah mereka menyatu lagi di kampungnya. Akhirnya mereka pas 17-an bikin, ya itulah lomba bikin tumpeng lah, lomba yang mereka bisa sepakat. Jadi itu kira-kira mengambil angle yang dimana ada sensitivitas juga tahu gimana mereka bisa akur. Tergantung konteksnya lagi-lagi konteks. Kalau udah ini yang apps, ketika mereka harus berburu masalah lingkungan di sekian lokasi. Yang ini pakai urban games karena si anak SMA itu dia pakai geotagging untuk ngasih lihat ke sebuah website, kan datanya masuk ke website nih, di mana ada sungai yang keruh, di mana ada grey water, di mana ada sampah. Ini diakses sama gurunya, kebetulan SMA-nya dan SMK-nya yang adiwiyata, yang ngerti lingkungan. Sama ke dinas kota yang ngurusin kebersihan. Jadi mereka menjadi detektor bagi si kota. Dan tinggi juga dengan cara yang tadi menyenangkan semua orang. Silakan kalau mau ditanya lagi. Oke, dari teman-teman Jatinangor dan Cirebon, apakah ada pertanyaan? Ini apps-nya karya S2 desain, saya pembimbingnya. Terus yang melakukan anak-anak SMA di Wiata. Jadi gurunya senang karena dapat materi. Biayanya sebagian dari research grant ITB di SAPPK. Jadi nyaris gratis. Ada duitnya tapi gratis. Ganesha ada yang mau nanya, Kak? Saya mau nanya, Ganesha. Ini cuma ditanya, seru nggak gamenya? Seru, capek hati. Ini yang tentang smart city. Sambil nunggu yang nanya nih.
The stakeholders, with the people, with designers, with the citizens of the. Dia udah kedap di tuh. Set. Udah. We can all come together to. Emang ini nggak bisa ya? Ini. Oke, Ada yang angkat tangan. dari kampus Ganesha boleh langsung ditanyain aja pertanyaannya. Oke, suara saya sudah ada. Aman. Oke. Perkenalkan nama saya Safira Herunisa, NIM-nya 1572110. Putus. Putus suaranya. Sudah ada suaranya? Oke, Sekarang ada. udah. Oke, langsung aja ke pertanyaan. Tadi dari tahap design thinking ada tahapan reframe and redefine, di mana salah satu tahapan itu ada see the patterns. Nah, sementara di KKN ini kan kita cenderung bekerja dalam waktu yang singkat, jadinya kita belum tentu bisa ngelihat pola hidup masyarakat secara keseluruhan. Belum lagi kita harus dalam rentang waktu yang singkat itu tuh kita harus membangun juga gitu. Nah, gimana caranya biar kita apa? Kayaknya udah Putus-putus. jelas ya. Konteksnya udah kenal lah. Waktu terbatas, kita harus cari pattern. Iya, Iya jadi ya biar bisa kita dapat patternnya dan bisa dapat solusi buat yang bisa memberikan dampak ke masyarakatnya juga gitu. Terima kasih. kasih. Oke, langsung. Dalam waktu singkat, ketika kita datang ke sebuah wilayah, paling enggak sebelumnya kan kita udah punya data nih, wilayah itu penghasilannya apa, mata pencarian utamanya, kondisi wilayah seperti apa gitu ya, kan benar seperti itu. Tapi lalu begitu kita datang langsung ke tempat itu, sebenarnya nih nggak harus dilakukan berlama-lama juga, tapi paling enggak dalam seharian dari pagi sampai sore sampai malam, kita bisa amati si warga tuh sebenarnya ngapain aja. Dan kalau kita sudah tahu fokus yang mau kita selesaikan, misalkan masalah tadi ya, air bersih mungkin, atau masalah keamanan, atau masalah penerangan, atau apapun itu, paling tidak kita akhirnya bisa fokus ke pengamatan tadi, ke kegiatan yang terkait dengan masalah yang mau kita angkat. Jadi kalau dilakukan sendiri memang agak sulit, tapi kalau kita dalam tim, kita bisa bagi tugas juga, kayak kamu coba ngobrol sama si pelakunya langsung, atau saya yang coba mengamati kondisi lingkungannya sehingga kita bisa lihat ada nggak peluang atau lokasi atau kondisi di mana kita bisa menjadi solusi. Jadi menemukan pattern juga adalah ketika mereka ceritakan, saya setiap pagi lewat sawah, jalan ke sawah tuh lewat ini gitu. Itu kan pattern dia setiap hari, jamnya udah hampir selalu cocok itu gitu. Tapi ketika kita bisa sarankan, oh ternyata di sebelah tidak jauh dari tempat dia jalan kaki ke sawah, itu ada sumber mata air yang sebenarnya bisa diolah atau seperti apa. Nah seperti itu biasanya kita temukan di lapangan. Syukur-syukur dalam kondisi kejutan yang kita sendiri juga, kayaknya bisa diolah lagi nih. Jadi kitanya juga harus siap-siap untuk tidak berpikir secara konvensional, tapi sedapat mungkin menantang diri untuk bisa mencari solusi yang tidak biasa tadi. Mungkin itu akan dijawab langsung oleh pengalaman nanti langsung di lapangan ya, untuk bisa mendapatkan experience langsung. Sip. Oke, udah terjawab belum ya yang di Ganesha? Apakah ada lagi? Dari kampus Jatinangor dan Cirebon, apa ada pertanyaan lagi?
Oke, kayaknya kalau dari kampus Jatinangor belum ada, Bu. Dari kampus Cirebon, boleh konfirmasi apa ada pertanyaan atau enggak? Oke, mungkin nggak ada juga ya dari kampus Cirebon. Makasih Ibu atas pemaparan materinya tentang design thinking. Dari kami ada penyerahan sertifikat dan cenderamata kepada salah satu panitia KKN, Ali, dipersilahkan. Oh, mari ke sana. Satu, dua, tiga. Satu, dua.